Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Spectra Trading. Kali ini kita akan melakukan uji coba robot follow trend, ya, robot forex follow trend. Sekarang bagaimana cara settingnya dan juga bagaimana cara menjalankan backtest dengan robot follow trend ini. Pertama-tama dari MetaTrader dalam keadaan seperti ini, blank, kosong, tidak ada chart indikator ya, maupun EA yang aktif. Kita tekan Ctrl R, jadi ini cara melakukan backtest ya. Jadi dalam arti Anda sudah punya file robot di laptop Anda atau di drive Anda. Langkah pertama yang harus dilakukan, tekan tombol Ctrl R ya. Jadi maka akan muncul taskbar di bawah seperti ini ya. Jadi muncul tab di bawah seperti ini. Ini untuk melakukan uji coba atau backtest robot forex. Lalu pada tab bagian atas sendiri, pull down menu ini, kita klik tanda panah bawah di sebelah sini. Tanda panah bawah, Anda tinggal memilih jenis robot yang mau Anda lakukan backtest apa. Misalnya dalam ini saya akan melakukan robot forex follow trend ya, itu follow trend EA. Nah, kita klik atau double klik ini, kita pilih ya. Terus bagian bawahnya ini kita pilih pair yang mau kita uji coba apa gitu ya. Jadi kita pilih salah satu pair yang mau kita lakukan backtest. Misalnya sekarang kita mau melakukan uji coba backtest pada pair gold atau emas atau SAU USD ya. Maka kita pilih ini. Terus kemudian di bagian bawahnya, di kotak bagian bawah ini model ya. Jadi ini simbol atau pair, terus bawahnya ini model ya, modelnya, model backtestnya seperti apa. Di sini dalam keadaan default terpilih every tick ya. Jadi kita bisa milih jenis lain. Di ini kita klik tanda panah bawah, tersedia 3 macam jenis model pengujian atau model backtest. Yang pertama ya, pergerakan paling kecil harga ini dikit ya, jadi hasilnya pun lebih akurat. Kemudian di bawahnya lagi ini use date, harus dalam keadaan tercawang, artinya kita akan melakukan pengujian tanggal berapa, berapa bulan, 1 bulan, 2 bulan ya. Misalnya ini kita lakukan 1 Agustus 2022, terus ini sampai bulan berapa, misalnya 1 bulan saja berarti sampai Agustus September misalnya ya.
September 1 Agustus sampai 1 September jadi 1 bulan, atau sampai September Oktober ya. Berarti Agustus, September, Oktober 2 bulan ya. Atau misalnya 2 bulan saja ya, 2 bulan berarti sampai September ya. Kalau sampai Oktober berarti sudah berapa bulan ini? Agustus, September, Oktober, 3 bulan ya, 3 bulan. Misalnya kita lakukan uji coba selama 3 bulan. Kemudian ini pada visual mode ini harus kita cawan, jadi nanti hasil pergerakan robotnya itu, transaksi robotnya itu yang nampak di layar ya. Terus bagian berikutnya adalah ini, tab yang paling pojok kiri atas ini, kita melakukan uji coba pada EA atau Expert Advisor, artinya ini robot. Dengan kalau Anda mau melakukan uji coba pada indikator ya, maka dipilih yang indikator. Dalam hal ini kita akan melakukan uji coba robot, maka kita pilih Expert Advisor atau EA. Nah, terus pada bagian period sebelah kanan ini adalah kita melakukan uji coba robot pada time frame beberapa. Misalnya kita pilih 15, 30, H1 dan seterusnya, atau M1. Yang perlu kita ketahui adalah ya, bahwa pemilihan time frame ini pada pengujian robot sangat penting sekali ya, sangat penting sekali. Jadi kalau robot Anda peruntukkan pada time frame 5 menit ya, time frame 5 menit, maka dalam pengujian ini pun Anda harus juga memilih periodnya pada M5, artinya time frame 5 menit. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa semakin tinggi time frame, akurasi robot tentu saja akan semakin bagus. Biasanya seperti itu ya, pada umumnya seperti itu. Namun robot yang kita buat itu tentu saja akan kita fokuskan pada time frame tertentu, misalnya bisa berjalan di time frame 5 menit dengan potensi profit yang sangat bagus misalnya. Jadi walaupun di time frame 5 menit, misalnya Anda mengembangkan robot atau membuat setting robot dengan win rate atau dengan tingkat profit yang bagus di time frame 5 menit, maka Anda bisa memilih time frame yang Anda tuju ini 5 menit. Terus di sini spread ini saja semakin kecil nilai spreadnya semakin bagus. Ini spread ini biasanya tergantung broker yang akan Anda gunakan nantinya. Tentu saja sebaiknya broker yang Anda gunakan jangan terlalu tinggi spreadnya. Di sini misalnya kita pakai spread 10 ya, jadi untuk SAU USD atau untuk emas dengan spread 10 saja merupakan nilai spread yang sangat rendah ya. Jadi karena kebanyakan broker untuk SAU USD atau untuk emas ini spreadnya di atas atau di kisaran 30 ya, di kisaran 30. Tentu saja kita akan uji coba dengan pemilihan broker yang spreadnya rendah 10 ya, misalnya seperti itu. Dan setelah itu kita akan melakukan setting pada robotnya, yaitu ini nama robotnya Polo Trend. Sekarang di bagian kanan ini Expert Properties, ini merupakan cara melakukan setting pada robot. Di sini ada 3 tab, ini testing ya, ini input, ini optimize ya. Kita pada testing kita bisa memberikan initial mode deposit ya, depositnya berapa, misalnya kita isi deposit 1000 ya. Terus ini position, ini long and short berarti buy dan sell, jadi buy dan sell. Dari bawah lagi optimize parameter, kita isi balance saja ya. Ini mata uangnya USD ya, seperti ini. Kemudian pada input inilah, jadi semua parameter yang ada di robot itu semuanya nanti bisa kita atur, bisa kita setting melalui tab input ya. Nah, di sini kebetulan untuk nama robotnya Polo Trend EA, di mana nanti setting yang tersedia di sini adalah
jenis order. Yang pertama-tama yang atas sendiri ini jenis order. Ordernya trade buy dan trade sell ya. Jadi ini ada dua. Maksudnya apakah robotnya akan diizinkan melakukan trade buy? Tentu saja iya. Kalau di angka 1 artinya ya, nanti robotnya melakukan buy. Ini kalau kita isi 0 tentu saja nanti kita isi setting angka 0, maka robot tidak akan melakukan buy, hanya sell saja, karena sell ini berisi nomor angka 1 ya. Apakah robot nanti diizinkan melakukan sell? Ya, angka 1 misal. Tapi misalnya robot nanti diisi 0 ya, trade buy 0, trade sell 0, maka robot no action, tidak akan melakukan apa-apa, buy-nya tidak, sell-nya juga tidak. Dalam hal ini kita isi 1 semua biar robotnya nanti melakukan baik posisi buy maupun sell seperti ini. Tapi dalam kondisi tertentu tentu saja kita bisa menonaktifkan salah satunya. Misalnya dalam suatu pergerakan robot ini chart ini, harga ini sudah berada pada posisi harga yang paling tinggi misalnya saja. Tentu saja kita tidak menghendaki robot melakukan buy lagi karena posisinya sudah di posisi paling tinggi ya, jadi sudah overbought ya, sudah jenuh atas, atau mungkin di support resisten atas, atau mungkin di garis pivot ya, garis resisten ya pada pivotnya, sehingga kita tidak ingin robotnya melakukan buy lagi karena nanti akan nanti akan turun dengan prediksi yang mau kita lakukan misalnya aja. Maka kita menghendaki robotnya hanya melakukan sell saja. Caranya, maka robot ini nanti bisa disetting untuk trade buy-nya 0. Nah, ini suatu saat kita butuhkan, ini penting sekali ya, robot dengan fitur semacam ini. Fitur yang disediakan oleh robot Polo Trend AI ini sangat bagus ya. Jadi kita sewaktu-waktu bisa menonaktifkan salah satu mode trading ini, buy-nya atau sell-nya atau kedua-duanya. Begitu juga sebaliknya, misalnya pergerakan harga sudah jauh di bawah, maka robotnya kita tidak ingin robotnya melakukan sell lagi karena posisi sudah di bawah, maka selnya kita isi 0 seperti ini ya. Kita klik OK. Nah, ini kita ganti 1 saja, artinya kita mengizinkan robot untuk melakukan baik trade buy maupun trade sell. Terus kemudian bagian bawah setting lot. Untuk setting lotnya ini besar lot berapa? Tentu saja kita bisa mengisinya paling rendah dan 0,01 ya. Bisa mengisi 0,02, 0,03 dan seterusnya sesuai dengan modal yang kita miliki. Tentu saja karena robot ini adalah robot multi trade ya. Kalau Anda menghendaki atau memilih mode multi trade, tentu saja untuk lot awal, karena multi trade ini nanti akan terjadi banyak transaksi ya, lebih dari 1 transaksi, sehingga lot awalnya sebaiknya 1 saja, 0,01 saja gitu. Terus kemudian lot faktor ya, lot faktor ini faktor pengali. Jadi faktor pengali apabila nantinya robot melakukan beberapa trade ya, trade yang pertama, trade yang kedua dan seterusnya, apakah untuk trade berikutnya ya, kedua, ketiga dan seterusnya, itu lotnya ini mengalami kenaikan atau tidak gitu ya. Jadi kalau ini diisi lot faktornya 1.0 ya, 1.0 gini, maka lot 0,01 akan dikalikan 1 ya, akan kalikan 1, sehingga untuk transaksi berikutnya ya, misalnya terjadi multi transaksi, transaksi kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, maka akan tetap 0,01 gitu ya, atau bisa disebut sebagai averaging ya. Jadi lotnya selalu sama, beberapa multi trade lotnya sama, sering disebut sebagai averaging. Tapi kalau kita melakukan kenaikan dengan kenaikan yang tidak seberapa besar, kita bisa mengisi misalnya 1,3 ya, jadi 1,3. Jadi nanti transaksi yang kedua lotnya akan naik 0,01 kali 1,3 seperti itu dan seterusnya ya.
Jadi lot terakhir nanti akan dikalikan lot faktor ini, besarnya lot faktor. Terus robot ini juga dilengkapi dengan fitur lot maksimal, sehingga tidak sangat bagus sekali ya, tidak terjadi loss control terhadap lot yang akan dilakukan oleh robot, karena dibatasi oleh ini ya, oleh lot maksimal. Misalnya lot maksimal kita batasi 0,1 saja, jadi lot awalnya 0,01, sedangkan lot maksimalnya kita menghendaki 0,1 saja, boleh ya, jadi 0,1 saja, nggak seberapa besar. Nanti misal terjadi multi trade, maka lot total nanti tidak membahayakan terhadap modal kita yang misalnya hanya 1000 dan seterusnya ya. Atau bisa juga kita memberikan 0,02 misalnya ya, bisa, atau 0,03, terserah, tergantung setting yang Anda kendaki. Tentu saja untuk menghindari floating minus yang besar, tentu saja kita membatasi dengan lot maksimal yang rendah saja. Jadi sebaiknya di bawah 0,5 ya, jadi jangan terlalu besar. Kalau modalnya 1000 misalnya, kita bisa membatasi 0,01 saja, 0,1 saja, atau 0,2. Terus jarak order, jadi transaksi pertama, transaksi kedua, jaraknya, ringnya itu berapa poin ya, berapa poin atau berapa pip. Di sini hitungannya poin ya, jadi 300 ya, artinya 300 poin atau 30 pip. Jadi 300 poin, atau kalau dihitung dengan pip maka 30 pip. Jadi pip itu kalau dijadikan poin dikalikan 10, tapi kalau poin dijadikan pip dibagi 10, gitu aja. Terus jumlah order, jadi jumlah order di sini, misalnya Anda memilih multi trade ya, jadi kalau Anda memilih di sini ada fitur multi trade atau single trade ya, jadi ini sistem tradingnya. Jadi kalau Anda milih multi trade, banyak transaksi ya, misalnya transaksi pertama belum profit, dilakukan transaksi kedua dan seterusnya, maksimal akan berapa transaksi, misalnya kita batasi 10 saja, misalnya 10 transaksi, atau juga 12 ya. Jadi tergantung nanti floating minus yang kita izinkan berapa ya, berapa persen dari modal. Terus berikutnya ada ini, ada take profit dan SL. Take profit di sini tertulis 65 poin ya, jadi 65 poin, cuma ini berapa pip, ini cuma 6 pip setengah ya, jadi 65 poin, nggak ada $1 ya. Jadi misalnya kita isi 100 saja, ini 100 pip untuk SAU USD, untuk emas nanti profitnya artinya kisaran $1 untuk lot 0,01. take profitnya kita isi 100 ya, dengan lot 0,01, maka sekali transaksi kalau langsung close profit $1, kurang lebih profit $1. Kalau kita isi 50, berarti satu kali transaksi langsung close akan profit $0,5 kalau lotnya 0,01. Tapi kalau lotnya ini kita isi 0,1, satu kali transaksi ya langsung profit close, maka dengan TP atau dengan take profit 50 ini akan profit $5. Jadi $5 ya. Ini kita isi 0,01, kita kembalikan. Artinya kalau satu kali transaksi profitnya $0,5 ya. Ini kita kembalikan, defaultnya tadi 65 ya. 65. Terus di sini bawahnya stop loss order. Jadi stop lossnya itu berapa? Di sini tertulis 400 poin. 400 poin atau 40 pip ya, jadi 400 poin. Coba kita hitung. Kalau kita menentukan jarak 300, terus setiap 300 poin robotnya melakukan transaksi,
dengan jumlah maksimal 12 ya, 12 transaksi. Berarti 300 kali 12 berapa? Misalnya 300 kali 10 saja sudah 3000 ya, 3600, berarti 300 kali 12 3600 poin ya, atau 360 pip ya, 360 pip. 360 pip atau 3600 poin. Sudah. Padahal kita menentukan stop loss di sini 4000 poin. Jadi masih ada restan sekitar 400 poin. Dalam hal ini kalau kita membuat stop loss 3000 saja ya, jadi mengisi stop loss ini 3000 poin, artinya 300 ring dengan ring 300 kali 10 sudah 3000 ya, 300 kali 10 3000. Padahal kita menentukan jumlah order maksimal di sini 12. Tetap saja nggak berfungsi, angka 12 yang berfungsi tetap 10 ya, jadi 3000 kali 10 ada 3000, karena yang kalau sudah bergerak 3000 belum close profit, transaksi yang pertama nanti akan kena stop loss ya, jadi karena sudah melebihi stop loss yang kita tentukan ya. Jadi gini, jadi Anda bisa membatasi jumlah order dengan nilai stop loss di sini, atau nilai stop lossnya kalau kita menentukan jumlah ordernya 12, sebaiknya di sini ya 300 kali 12 minimal 3600 kalau ingin 12 posisi ya. Jadi tadi dalam keadaan aslinya kita longgarkan menjadi 4000 poin ya. Jadi misalnya terjadi transaksi yang ke-12, kemudian harga balik langsung close profit, memungkinkan ya. Jadi memungkinkan belum sampai kena stop lossnya. Terus kemudian stop loss equity, ini kata isi 0, artinya kita tidak menentukan stop loss equity atau dalam bentuk persentase, tapi misalnya kita menentukan persentase dari modal, misalnya kita ketik 10 ya, 10% dari equity, dari ekuitas atau dari saldo awal kalau belum ada penambahan nilai saldonya ya. Jadi seperti itu. Jadi loss 300 kalau 10% dari 1000 minus 100 maka langsung close ya. Di sini untuk sementara kita nolkan saja, kita menggunakan stop loss order ini aja ya. Jadi akan di close berdasarkan order yang sudah melewati batas stop loss. Terus sistem trading ini sudah kita jelaskan, kita pilih single trade, transaksi tunggal, atau multi trade ya. Jadi kita pilih multi trade saja. Berikutnya arah trading. Jadi robot ini juga disediakan pilihan ya. Jadi sangat bagus sekali, fitur robot ini sudah ada pilihan arah trading. Kita pilih yang counter trend atau yang follow trend ya gitu ya. Jadi gambar ini kita pilih yang follow trend saja ya, kita pilih trend, tapi kita juga bisa memilih yang counter trend ya. Follow trend dulu, kita backtest, uji backtest, kemudian mode tradingnya ya. Jadi mode tradingnya ini di sini sudah sangat lengkap, bagus sekali ya. Jadi mulai super agresif, sedang, aman, dan super aman, paling aman. Jadi tentu saja kalau kita mau terhindar dari MC, robot kita aman, tentu saja kita pilih mode yang super aman ya, paling enggak aman itu sudah cukup. Tapi dalam uji coba ini kita pilih yang super agresif ya, yang paling agresif. Terus untuk ini kunci profit ya, ini kunci profit kita isi 0. Ini cara kerjanya apabila robot sudah profit langsung terkunci ya, cara kerjanya hampir sama dengan trailing stop ini ya. Ini kita isi 0 aja, artinya kita tidak menentukan penguncian profit ya, biar langsung TP saja ya, satu kena TP saja. Terus berikutnya adalah jam trading ya. Jam trading di sini bisa kita atur dengan memberikan masukan pada angka ini. Jadi jam 1 sampai jam 24, artinya pool 24 ini ya, pool 24 robot akan berjalan terus tanpa henti ya, itu.
Terus setelah ini ya, jadi maka kita langsung klik OK saja. Langkah berikutnya, kalau kita mau melakukan uji coba backtest ya, tadi kita sudah tentukan waktunya, pairnya, robotnya, settingnya juga sudah kita lakukan tadi ya. Jadi maka berikutnya tinggal klik start ya, klik tombol start saja. Mari kita klik tombol start dan kita lihat ya, waiting for update. Jadi kita lihat ya, ini robot melakukan transaksi seperti ini ya. Ini jumlah saldonya, profit lossnya ya, ini kita lihat pergerakan chartnya ya. Ini resultnya ya. Resultnya itu transaksi yang sedang dilakukan oleh robot ini lotnya, order, nomor order, lot size nya ya, harga, SL, TP, ini profitnya, ini saldonya, penambahan saldonya. Nah, ini nah, kita lihat chartnya. Nah, ini belum ada report ya, jadi kita lihat jalannya robot dalam melakukan trade buy dan trade sell. Ya, ini bulan Agustus, mulai tanggal 1 sudah, sekarang sudah tanggal 23 ini ya, 24 ya, udah modal 1000 jadi 1200, jadi profitnya sekitar 200 300-an ya. Ini tanggal 25 udah 300 kurang dikit ya. Nah, udah 300, satu bulan 300, berarti kisaran 30% ya. Kalau modalnya 1000, profitnya sudah 30% ya, satu bulan Agustus untuk pair emas atau SAU USD. Iya, ini trennya naik, ini tren turun, ini ya, ini tren turun melakukan sell, ini tren turun melakukan sell ya, karena kita pilih follow trend tadi ya. Ya, ini trennya turun melakukan sell, tapi ketika tren peralihan dari tren turun menjadi ke tren naik, biasanya itu akan terjadi jumlah transaksi yang banyak karena terjadi perpindahan dari tren turun ke tren naik. Lah, ini trennya naik melakukan buy ya. Robot semacam ini sebetulnya sangat bagus karena menghindari floating minus yang tinggi yang akan menyebabkan NC, terutama pada jam-jam news Amerika. Jadi jam-jam ramai ya, news, baik news Asia maupun news Eropa maupun news Amerika, di mana yang paling besar pergerakannya adalah news Amerika, terjadi di malam hari. Nah, ini tren naik, robot melakukan buy. Nah, ini turun lagi, melakukan sell. Ketika satu transaksi sell ini peralihan ya, ini terjadi banyak transaksi ya, dikabar oleh transaksi yang kedua, ketiga, dan seterusnya oleh robot. Dengan perhitungan yang kalkulasi yang cermat, maka walaupun terjadi beberapa transaksi, floating minusnya relatif rendah dan akan bisa close dengan profit ya, gitu. Jadi kalau kita menyeting ya, atau melakukan pengaturan terhadap robot yang jenis multi trade semacam ini, maka kita harus melakukan perhitungan dengan cermat. Berapa besar pergerakan masing-masing pair itu ya, harus kita kalkulasi semua, sehingga nantinya semua
kita sudah bisa kita proyeksikan, dan kita bisa menentukan langkah-langkah pengamanan sebelum hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan terjadi pada robot kita. Nah, ini. Jadi ini saldonya sudah 600, sementara bulannya sudah di bulan September. Tadi awalnya Agustus, sekarang sudah di bulan September, berarti bulan kedua tanggal 20, 600 lebih, berarti satu bulan 300 lebih ya. Dan untuk model uji coba backtest dengan pilihan mode every tick semacam ini tadi, dan juga dengan jenis robot seperti ini, biasanya akurasinya sangat bagus, atau perbedaan antara uji backtest dengan demo, real demo, maksudnya real demo dan real life ya, akun real life dan real demo itu tidak jauh berbeda. Tapi kalau kita melakukan uji coba dengan pilihan control point maupun open price, maka akan sangat berbeda jauh. Jadi harus hati-hati kita dalam melakukan uji coba backtest. Kita pilih baiknya yang every tick saja, setiap tick pergerakan, jauh lebih detail, lebih akurat, lebih teliti perhitungan robotnya. Ini sudah di tanggal 28 September, profit sudah 700 ya. Berarti satu bulannya sekitar 350 kalau kita buat rata-rata ya. Ini tren naik, tombol buy ya, melakukan buy, tapi kalau nanti peralihan ke sell ya, ini akan terjadi beberapa transaksi ya, tapi terclose dengan profit ya, dengan perhitungan yang cermat, dengan kalkulasi yang bagus, dan juga money management MM yang bagus pada robot, maka akan terclose dengan profit ya. Ya, ini sudah Oktober ya, jadi sudah Oktober tanggal 4, profit sudah 800. Ini kita bisa melihat plotting minus yang terjadi ya, jadi pelitunya yang terjadi itu paling tinggi berapa ya, jadi ini kita bisa baca di sini terus ya. Nah, paling tinggi plotting minusnya berapa, sehingga dengan mengetahui plotting minusnya ya yang tertinggi, Anda bisa memperkirakan jumlah modal Anda berapa kira-kira, sehingga nanti akan terhindar dari MC ya. Jadi misalnya plotting minusnya di sini 500, modal Anda 300, jelas cepat atau lambat akan MC. Tapi kalau kita tahu bahwa plotting minusnya di sini misalnya 300 ya, kita mempunyai modal 1000 ya, kemungkinan robot Anda akan tidak terkena MC kalau pergerakan tidak betul-betul ekstrim, melebihi dari rentang pergerakan yang kita lakukan uji coba ini. Jadi dalam kita melakukan backtest ini, mungkin selama 3 bulan itu untuk emas itu pernah mengalami pergerakan yang cukup besar ya, mungkin ada yang 5.000, mungkin di atas 5.000 pasti ada. Anda bisa cek antara bulan Agustus, September, Oktober, di antara bulan itu pasti ada yang satu hari bergerak ke 5.000, pasti ada ya, pasti ada. Cuma ini alhamdulillah masih dalam uji coba, masih berjalan dengan aman ya, masih berjalan dengan aman. Tentu saja robot jenis follow trend ini lebih floating minusnya lebih rendah daripada yang jenis counter trend ya. Jadi walaupun keduanya asalkan mempunyai perhitungan yang bagus, keduanya sama-sama bisa menghasilkan profit ya. Nah, jadi ini sudah bergerak di bulan ketiga dan tanggal 19-20 ya. Jadi ini sell, trennya turun, robotnya lakukan sell ya di sini. Nah, ini kalau
turun sini kita menggunakan counter trend, tentu saja pergerakan turun robot akan selalu melakukan buy. Ada bedanya di situ. Ini trennya naik, robotnya kalau counter trend akan melakukan sell, tapi di sini tren turun robot akan melakukan sell karena kita follow trend ya. Kita pilih follow trend ya. Kita pilih follow trend. Itu saja, robot ini lebih menyenangkan, lebih nyaman dalam kita melakukan trading, tidak was-was terhadap news ya, karena kalau terjadi news dan sebelumnya itu belum ada transaksi, itu saja robot akan OP sesuai dengan arah news ya, jadi akan aman. Jadi kuncinya di situ. Tapi kalau ada news ya, sebelumnya ada transaksi ya, misalnya arah newsnya naik, sebelumnya ada transaksi sell ya, sebaiknya kalau kita pas di depan laptop dan mengamati robot Anda ya, Anda bisa melakukan intervensi ya, atau melakukan campur tangan ya, melakukan secara manual menutup selnya ya. Jadi atau Anda juga bisa mengatur jam ya, jam trading tadi untuk menghindari news Amerika. Anda misalnya bisa pilih jam tradingnya antara jam pagi sampai jam 7 malam saja misalnya. Jadi untuk menghindari news Amerika pada yang terjadi pada pasar Amerika kisaran antara setengah 8 sampai setengah 9. Ya, ini berakhir sudah ya, robotnya sudah berakhir selama 3 bulan sudah kita tentukan. Jadi ya, robotnya sudah selesai melakukan transaksi selama 3 bulan sesuai dengan yang kita setting tadi, kita tentukan. Nah, ini transaksi robotnya secara visual bisa kita lihat. Lalu kita lihat di sini resultnya tadi ya, ada berapa order setiap bulan, Anda bisa melihat di sini paling bawah. Ini terus kita tadi menentukan lot maksimal kalau nggak salah 0,2 ya. Sekarang kita bisa melihat sini lot size-nya terbesar berapa ya, di sini cuma 0,06 ya, ternyata ya. Jadi Anda bisa ngeklik size-nya ini. Nah, gini, terus ini kita klik ke atas, paling atas nomor 1 ini berarti lot yang terendah. Kita klik size lagi, nah ya kita lihat paling rendah ini, kita klik ini pengurutan ya, dari besar ke kecil, dari kecil ke besar. Kita klik size lagi, maka di sini paling besar berarti 0,06. Jadi yang kita tentukan tadi 0,2, jauh lebih tinggi ya. Jadi ternyata robot ini sangat aman karena walaupun terjadi banyak transaksi, tadi kita lihat ada 10 transaksi kalau nggak salah, ternyata transaksi tertinggi cuma 0,06. Jadi modal 1000 tentu saja akan sudah cukup memadai atau cukup bagus ya. Jadi modal 1000 yang sudah kita tentukan dalam ini uji coba awal tadi ya. Kita lihat transaksinya tadi terbanyak kalau nggak salah, ada 10. Ini karena trennya naik buy sehingga nggak terjadi penumpukan transaksi ya. Ini ini buy trennya naik. Kalau turun sell ya, ini robot follow trend yang sangat bagus ya. Ini ya. Jadi ini terjadi transaksi beberapa ini karena peralihan tren ya. Ini biasanya terjadinya beberapa transaksi multi trade itu kalau terjadi peralihan tren 1, 2, 3, 4, 5, 6 transaksi ini ya. 6 transaksi ini, banyak lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 transaksi dan seterusnya ya. Ya. Terus sekarang kita lihat reportnya ya. Jadi kita lihat reportnya di sini, grafiknya ya. Terus ini reportnya. Reportnya di sini tertulis ya. Jadi kita baca. Jadi Anda juga perlu tahu hasil uji coba backtest ini bar in test ya. Jadi
candlestick ya, jadi candle yang dilakukan pengetesan adalah sekitar 19.000 ini ya. Jadi terus ini mismatchnya sangat kecil sekali ya, mischart errornya cuma 20 ya, cuma 20 dari sekian 19.000, jadi sangat bagus sekali. Karena juga di sini modeling quality-nya, coba kita lihat pojok kanan atas, modeling quality-nya adalah 90%. Jadi kalau Anda melakukan uji coba backtest robot, sebaiknya jangan asal-asalan. Jadi Anda harus betul-betul memiliki atau mengatur agar modeling quality-nya itu minimal 90% ke atas ya, minimal 90% sudah sangat bagus. Jadi sudah mewakili real akun, nanti real trade ya. Jadi sudah sangat bagus. Ini sell depositnya 1000 ya, jadi 1000 deposit awal. Terus ini di sini spreadnya tadi kita menentukan awal, spreadnya adalah 10. Terus lagi kita lihat total net profitnya adalah 1200 ya, gross profitnya 2400. Jadi ini. Terus bawahnya faktor profitnya ya, profit faktornya adalah 2,1 ya, sangat bagus sekali ini. Jadi kalau profit faktornya itu di atas 1, itu di atas 2 itu bagus. Kalau di atas 1 ya itu sudah menghasilkan, tapi kalau di bawah 1 saja robot akan mengalami loss. Terus kemudian absolute drawdown-nya ya 242, jadi maksimal drawdown-nya ini 295, jadi plotting minusnya itu 295 maksimal ya, maksudnya maksimal ya, maksimalnya 295, sehingga terjadi real plotting minus. Tadi kalau kita lihat di sini ini ya, profit loss ini plotting minusnya mungkin kisaran ini, kisaran 242 ya, kisaran itu ya, jadi sekitar 242 atau lebih rendah dari ini sedikit ya. Jadi sedangkan persentase drawdown-nya DD-nya adalah 28% ya. Jadi kalau kita punya modal 1000 ya, dengan drawdown 28% ya, atau dengan plotting minus mungkin 242 ya, sekitar 25% ya dari modal. Nah, tentu saja akan cukup aman ya, cukup aman untuk menahan plotting minus yang terjadi. Tentu saja ini dari data selama 3 bulan, tapi kita ingatkan lagi bahwa selama 3 bulan tadi, Agustus, September, Oktober, tentu saja kalau Anda lihat nanti Anda bisa mengamati ya di chart Anda sendiri pada pair SAU USD ya. Jadi Agustus, September, Oktober tentu saja ada pergerakan dalam sehari ya, pasti ada pergerakan yang mencapai 500 pip atau lebih ya, jadi atau 1000 pip ya. Kalau 1000 pip mungkin belum tentu ada, mungkin kalau 5000 pip pasti ada ya, jadi sangat tinggi sekali. Dan nyatanya robot follow trend ini mampu melewati dengan plotting minus yang sangat relatif rendah ya, bukan sangat rendah tapi relatif rendah ya. Ini terus ya sudah di sini. Kalau kita lihat bawahnya lagi, ini consecutive win ya, jadi profit secara beruntun 29 ya, 29 kali ya. Jadi sedangkan loss secara beruntun 6 kali. Ini kalau kita baca ya, jadi ini yang bagian penting yang kita baca. Jadi profit beruntun tradingnya robot tadi 29 kali dengan loss beruntun 6 kali dengan nilai ini. Untuk profitnya ini ya $20, terus minusnya 78. Nah, jadi wajar dari total minus yang dialami yaitu 242 ya. Jadi memang untuk robot semacam ini ya, kita harus betul-betul mengetahui cara kerjanya ya. Jadi cara kerjanya, cara settingnya, sehingga Anda tahu potensi loss profitnya, potensi plotting minusnya, sehingga Anda bisa menyiapkan dengan modal yang cukup, sehingga Anda akan terhindar dari apa yang namanya MC, karena tercukupi modal sesuai dengan parameter-parameter
atau setting-setting yang Anda lakukan pada robot ini. Terus kemudian di sini konsekutif probe, jadi probe secara beruntun adalah 104 ya, 104 ini ya, 104 sebanyak 15 kali ini secara beruntun. Minusnya 78 tadi ya, sudah 6 kali ini ya. Ya, sudah sama saja ya ini. Jadi sama dengan kurang lebih sama dengan yang atasnya. Terus ya. Ini sudah, ini tadi sudah, itulah robot Polotrend EA ya, jadi Polotrend EA. Ya, kiranya uji coba backtest robot Polotrend EA atau robot Polotrend sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.